minum sendirian Ustaz. Kapan lagi ngerjain imam? Mantap ya. Itu jamu kan. Sebenarnya itu ada ilmunya. Kenapa ada ilmunya? Saya bilang itu ilmu muqassamah. Muqassamah itu apa? Iblis itu. Ini kita bukan bicara belajar iblis, tapi kita belajar dari Al-Quran. Kan rimpang-rimpang nih Bu sekalian, kalau boleh saya katakan, Anda minum itu rutin kan tiap hari. Kalau Anda tidak ada penyakit Bu sekalian, insya Allah liver Anda bersih, paru Anda bersih, jantung Anda bersih, pencernaan Anda bagus. Rimpang itu. Contoh rimpang itu apa? Tadi jahe, kencur, kunyit, segala macam itu. Tiap hari minum aja itu. Makanya saya memang senengnya kenapa? Jamaah-jamaah saya itu kan kayak di Instagram atau apa gitu, kebanyakan kan ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini kan ya mereka lah yang memegang dapur. Jadi bapaknya terima jadi aja. Ada beberapa cerita ke saya gitu kan, akhirnya bapaknya mau nggak mau tiap hari itu minum kunyit, ini resep Jerul Akbar apa diminum terus. Tapi akhirnya badannya ada perubahan gitu loh. Ya, dan itu banyak sudah saya share resep-resep itu, termasuk resep ini. Ya sebenarnya ini ada satu lagi tambahannya lada hitam. Tadi lupa saya masukin. Apa Ustaz? Lada hitamnya harusnya memang dikasih air panas, jadi itu harusnya panas sedikit. Ya, ini membuat penyerapan kunyitnya, jahenya, kencurnya itu meningkat berkali-kali lipat. Ini aja kalau resep kita rutinkan minum itu Masya Allah banyak banget perubahan yang akan kita rasakan. Modal itu doang, belum lagi kita, dan itu filosofi yang dipakai memang oleh pengobatan Islam atau ulama-ulama yang menyebutkan, atau mungkin ahli-ahli pengobatan. Mereka katakan apa? Bahwa obat terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang tinggal di satu negeri adalah apa yang tumbuh di negeri itu. Indonesia ini kan kita bicara rimpang-rimpang begini ada 30 jenis Bu, Pak. 30 jenis kayak beginian dengan kandungan yang berbeda semua. Ya, ini kan rimpang namanya. Kalau rempah kan kayak ketumbar, kayu manis itu rempah itu. Ya, mereka ini. Modal ini doang. Ya, lagi-lagi kalau nggak ada penyakit, tukar-tukar aja tiap hari. Hari ini jahe pandan, besok jahe kencur, besok jahe serai, besok jahe kunyit, ganti-gantinya terus tuh. Lama-lama ya tanahnya akan benar, karena mereka ini biasanya urusannya juga dengan tanah dalam tubuh manusia itu dilambangkan dengan pencernaan atau lambung kita, gitu konsepnya. Ya makanya orang minum beginian ya, tadi rempah-rempah kayak begitu, BAB-nya akan lancar, parunya akan bersih, jantungnya akan itu tanah ya, itu tanah. Jadi Masya Allah ya, saya itu ya ingat ya, atau mungkin ada satu film di TV lah saya lihat itu tentang bagaimana di Meksiko itu alpukat itu dijaga oleh tentara di sana karena menjadi perebutan kartel narkoba di sana, karena harga alpukat dan peredaran uang alpukat itu dari Meksiko ke Amerika itu miliaran dolar alpukat. Ini ya kalau Anda yang baca atau mungkin lihat data-datanya, kalau ini kan temu mangga ya, beberapa jenis temu-temu kayak begini ini harganya spektakuler Bu sekalian, per 100 gram itu bisa ratusan ribu. Kayak temu ireng ya, atau temu apalagi, temu giring, macam-macam tuh mahal karena emang kandungan mereka tuh spektakuler. Nah, itulah yang dulu ya diambil oleh Belanda. Sayang kita nggak kenalin lagi ya, nggak kenal lagi dengan ini. Makanya saya memang hampir tiap hari saya bikin mereka ini ya, nggak modal. Mungkin saya membayangkan misalkan kayak Ramadan gitu ya, beberapa masjid memang lagi kita mau setting gitu kan, jadi modal katakanlah 1 juta 2 juta aja bisa buat 1 bulan tuh beli beginian. Dan rasanya tetap enak, itu yang bahasa muqassamah tadi, tetap apa ya, menyerupai minuman kekinian ya, bentuknya, rasanya tetap enak di lidah. Kan seru tuh kayak begitu. Itu cara paling mudah memperbaiki tanah tadi ya, rimpang-rimpangan ini. Kemudian apalagi yang kita bisa
manfaatkan untuk memperbaiki tubuh kita? Tadi bakteri, ya, bakteri. Jadi tubuh kita ini kan jauh lebih banyak bakterinya daripada sel-sel tubuh kita. Bakteri itu ada di mana? Di kulit ada, apalagi dalam tubuh kita ada, apalagi dalam perut kita ada, semua berlimpah. Ya. Nah, bakteri tadi salah satunya, bagaimana cara kita mengasupnya? Kasih dia makanan, atau kalau enggak masukin dia. Contoh kita masukin dia, Pak, tadi cuka tadi kan bakteri itu. Ya, atau minuman, atau produk-produk yang bersifat fermentasi atau probiotik. Ya, itu paling mudah itu. Makanya biasanya saya, ya, salah satu resep andalannya saya untuk urusan imunitas itu modalnya cuma 3. Satu madu, satunya habatus sauda, satu lagi probiotik. Jadi air kayak begini nih misalkan ya, Anda masukin ya mungkin secukupnya lah madunya, 1 sendok 2 sendok sesuai takaran Anda. Kalau Anda masukkan di situ cairan probiotik atau fermentasi, boleh cuka, boleh probiotik, ya. Anda minum itu dengan habatus sauda. Berapa banyak? 2-3 boleh. Itu Bapak sekalian, ada penelitiannya sebenarnya. Itu merangsang sistem imun kita, Masya Allah, melesat dengan modal 3 itu aja. Madu, air, habatus sauda, sama probiotik. BAB semua, apalagi habatus sauda, kita tahu hadis tentang habatus sauda ya. Meskipun hadis ini memang tidak yang mutlak seperti itu adanya, tapi kalau saya meyakini dari beberapa pengalaman saya, banyak orang-orang yang terselamatkan kesehatannya ya, hanya dengan ngandalin habatus sauda dirutinkan minum dalam jumlah atau dosis yang kecil. Karena habatus sauda sifatnya panas ya, maka dia nggak boleh terlalu besar ketika kita mengkonsumsinya jumlahnya. Ya sama kayak kusul hindi yang zaman Covid kemarin kan naik daun dia. Kusul ini tuh nggak boleh sering-sering dikonsumsi karena terlalu panas dia. Derajat panasnya lebih tinggi daripada habatus sauda. Tapi habatus sauda lebih ringan panasnya daripada itu kusul hindi. Di bawahnya lagi banyak kencur, sereh gitu-gitu kan panas tuh. Ya. Makanya resep yang biasa saya bawa itu atau mungkin saya berikan itu kayak tadi ada ibu-ibu datang waktu saya menuju ke sini tadi, ada ibu-ibu di kafe, dia cerita dia minum telang ya, bunga telang. Ya, habis minum naik dia bilang kayak pusing, nyokot di sini dia bilang. Nah, itu saya bilang ilmunya kurang dia bilang. Ibu minum telangnya sendirian. Telangnya itu harus ada campurannya. Ya, minimal Anda pakai jahe di telangnya itu. Ya. Karena kalau telangnya sendiri efek hipotensifnya sama efek hipotensi itu efek menurunkan tekanan darah, sama efek hipoglikemiknya bekerja, keliengan kita. Jahe itu menjaga kehangatannya dia. Jadi kayak telang itu biasanya campuran saya itu biasanya kalau nggak jahe serai minum telang. Telang itu mungkin nggak tahu ya bunga telang ya, yang kalau dimasukin ke air ungu itu loh ya, itu Masya Allah itu antioksidan tinggi banget. Kayaknya ada situ. Ini ya, ini orang-orang Betawi biasanya pakai ini. Ya, kalau lagi pas lagi menyusui atau apa lagi seingat saya. Ini kan dimasukin ke air, ungu seungu. Oh, cantik banget ini. Ya. Kalau Ramadan nanti ada dispenser air panas gitu kan, cemplungin ini, kasih jahe, masukin serai, waduh enak banget. Kasih madu atau gula singkong atau gula aren, enggak masalah. Asal jangan kasih dia jeruk nipis. Kalau dikasih jeruk nipis berubah warnanya dia. Kalah dia asamnya sama jeruk nipis itu. Ini bunga telang. Ya. Saya lagi nyeting nanti. Ya kalau mau di Masjid Al-Qolam kalau mau. Saya setting beberapa minuman yang cantik-cantik gitu. Ada merah, ada kuning, ada ungu gitu kan. Jadi yang mau kasih takjil mulai sekarang dilarang ngasih takjil sirup. Kan yang gula kan. Gitu loh. Berubah sedikit kita. Jadi ada ungu nanti dari telang bisa tuh. Merah dari secang bisa. Kuning banyak. Ya. Sehingga nanti dari kunyit, dari temulawak, temu mangga macam-macam tuh. Tetap enak tapi punya manfaat kesehatan, itu maksud saya. Ya.
takjilnya waduh berubah. Ya, nggak ada lagi yang digoreng-goreng, impiannya begitu. Ya, jadi kalau orang bilang tuh kan kalau batalin puasa sunnahnya pakai kurma, wajibnya gorengan katanya. Bener sih. Iya bener juga sih. Godaannya begitu. Sebenarnya kalau nggak disiapin orang makan juga kok. Ya, saya sering nemukan begitu. Kalau nggak siap makan aja mereka, bisa aja. Ya, nah seperti itulah. 98 Ustaz? Selesai. Baik, itu sampai ada tanya jawab. Sedikit lah ya, saya selesaikan. Jadi itu konsepnya. Jadi tadi yang madu, habatus sauda, ya probiotik atau cuka tadi itu resep andalan banget. Termasuk juga boleh nggak buat anak-anak, boleh. Kasih aja. Ya. Jadi ingat tanah tadi sama ingat satu laginya air. Ya. Tanah tadi itu apa? Tadi sayur, buah, rempah, rimpang itu tanah tuh. Ya termasuk juga saya pernah baca satu penelitian, itu ternyata Bapak sekalian jumlah bakteri di tanah yang paling banyak itu jenisnya, ragamnya itu adanya di mana? Di kuburan. Jumlah bakteri jenisnya. Jadi kuburan itu dicek tanahnya, ya itu ternyata jenis bakterinya itu banyak banget. Tapi yang menariknya apa? Sunnahnya Rasulullah SAW kalau masuk kuburan pakai alas kaki atau buka loh. Supaya apa? Supaya kita kenalan dengan bakteri-bakteri itu. Gitu. Kalau dalam bahasa bakteri. Makanya kalau Anda bisa lagi susah hati, lagi katakanlah ya agak-agak lah ya, hati nggak nyaman gitu kan. Salah satunya bahasa itu ngegrounding. Ngegrounding itu kalau bahasa penelitian itu earthing namanya. Earthing itu nyeker. Jadi nyeker itu paling baik di mana kalau gitu? Di kuburan. Bakterinya paling banyak. Ya, di sana jenisnya bakterinya itu. Ya, supaya kita kenalan sama mereka. Jadi jangan takut sama bakteri karena hampir semua yang kita hadapi ya di sekitar kita semuanya bakteri. Ya, saya tuh kadang-kadang mikir gitu kan. Contoh begini. Anda cuci buah atau katakan sesuatu yang dikupas kayak beginilah, nanas misalnya. Kan kita kan kadang-kadang agak-agak terlalu sensi ya, atau mungkin agak terlalu ketakutan dengan bakteri-bakteri itu. Ya, dia bilang supaya bersih lah, segala macam lah. Dia cuci lah pakai air ledeng, air keran atau air apa gitu. Padahal di dalam air keran pun ada bakteri. Iya kan? Pakailah segala macam tangan, segala macam sarung tangan gitu kan. Supaya katanya bersih, higienis segala macam. Lah, ketemu air yang dicuci itu pun ada bakteri. Air-air ledeng, mau air keran, mau air tanah, semuanya ada bakteri. Kenapa kita tidak terkontaminasi atau tidak terinfeksi, kita tidak terkena efek dari mereka tadi? Karena jumlah bakteri baiknya kita jauh lebih banyak daripada bakteri jahat. Itu aja prinsipnya. Kalau mau bakteri baiknya jauh lebih banyak daripada bakteri-bakteri jahat yang atau bakteri patogen tadi, kuncinya cuma dua. Kasih mereka makanan atau asup mereka. Makanan mereka tuh namanya prebiotik. Sayur, buah, sebagian besar tuh prebiotik kayak begitulah. Ya. Jadi autoimun itu kan penyakit yang sekarang boleh dibilang nggak ada obatnya. Ya, kayak lupus, bahkan rematik pun atau rheumatoid arthritis itu kan penyakit autoimun sekarang gelarnya. Autoimun itu penyakit apa? Ya tadi bakteri itu saling menyerang, kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan, gitulah. Saya sering bilang ngobatin autoimun tuh gampang sebenarnya, asal tahu cluenya. Ya, karena mereka itu juga makhluk-makhluk, bisa diajak ya bernegosiasi lah. Asal apa? Asal pikirannya kita sama hati kita terjaga. Seperti itu. Jadi banyak orang-orang kena autoimun tuh kadang-kadang ketika saya mulai kasih tahu saran ini itu segala macam, pelan-pelan perbaikan gitu loh badannya. Ya, nggak muncul lagi keluhan-keluhannya dan dia bisa meninggalkan steroid. Karena biasanya obat autoimun kan steroid. Ya. Beberapa bahan-bahan yang saya sebutkan tadi pun itu punya efek seperti steroid alam tadi. Ya seperti itu. Baik, pas jam 8 Ustaz.
Tentang jawab. Apa? Baik. Bagaimana dengan air mineral gitu ya pertanyaannya? Kalimat atau kata air mineral ini sebenarnya sudah benar. Air mineral. Karena sekarang ada namanya air demineralisasi. Nah di demineral, airnya nggak ada mineral lagi ada. Jadi buang mineralnya, katanya cuman tersisa H2O aja, katanya begitu. Nah, bagaimana air mineral yang baik? Ya, aslinya kalau saya bicara air mineral yang baik ya pastinya kita merujuknya cuma pada satu air mineral yaitu air Zam-Zam. Tapi kan nggak ada kita, susah dapatnya. Kalaupun ada kan apa namanya mahal ya harganya. Nah turun lagi tuh. Kalau saya berpedomannya, kalau saya ya kalau bisa dapat air kayak begitu alhamdulillah. Makanya kalau saya biasanya ke gunung atau trekking atau apa yang ketemu mata air yang bagus, saya minum itu di situ. Minum di sana. Untuk apa? Untuk dapatkan bakteri di situ. Kan bakteri baik itu. Kan aslinya spring water itu kan nggak perlu dimasak. Kalau Anda yang pernah ke Gunung Semeru, kan ada Ranu Kumbolo tuh, kan danau tuh, danau kan tinggal diambil air minum. Kalau tidak terkontaminasi itu minum aja, itu air mineral, ya. Nah terus turun lagi tuh, kalau nggak ada air itu gimana? Ya air kemasan saja lah, mau nggak mau, seadanya itu, ya. Tapi tetap dia mengandung mineral. Lalu nyonteknya apa? Nyonteknya seperti nyonteknya air Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam? Karena Zam-Zam itu di luar kita bicara keberkahannya, Zam-Zam itu kan punya karakter. Ya, kita tahu Zam-Zam itu pH-nya, kalau Anda yang tahu pH, cek air Zam-Zam itu kan pH-nya alkali, basah dia. Ya, basah di atas kurang lebih sekitar 8 pH-nya itu Zam-Zam itu. Kalau ketemu air kayak begitu, bagus air Zam-Zam atau air basah. Kalau nggak ketemu, turun lagi nggak ketemu, cari air yang pH-nya netral. Ya kalau Anda cek pakai apa tuh namanya pH drop ya atau pH tester itu dia warnanya hijau, kalau alkali kan ungu ya. Kalau ada, biasanya kalau standar saya begitu kalau ketemu ya. Kalau nggak ada lagi ya air asam kalau nggak ada. Tapi ada tapinya saya lebih memilih jangan air yang tidak ada mineral. Jadi udah nggak ada mineral, sifatnya asam, untuk kita yang kebutuhan mineral yang tinggi jangan. Makanya sebenarnya Allah memberikan solusi yang lain kepada kita, air yang tinggi mineral tadi dengan apa? Dengan air kelapa. Air kelapa itu kan mineral. Ya, tadi saya jelaskan isotonik. Jadi ya saya di rumah minum apa juga ya minum air ini, karena air tanah kita udah tahu kontaminasi kayak apa ya. Jadi minumnya akhirnya air mineral biasa. Ya, cuman kecukupan mineralnya kita ambil dari asupan-asupan yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mana yang tanya apa di belakang? Jadi begini Ustaz, saya dulu sempat kena COVID yang cukup parah, jadi sekitar di rumah sakit sekitar 20 harian gitu. Cuman setelah saya sembuh alhamdulillah, saya ngerasa setelah itu jadi lebih gampang sakit dan stamina juga kurang baik Ustaz, dan efeknya juga entah kenapa berat badan saya jadi gampang banget naiknya gitu Ustaz. Jadi setelah setahun gitu saya udah mulai berusaha ngurangin berat badan gitu. Cuman ngerasa setiap mau turun gitu ngurangin makan, olahraga itu sakit lagi Ustaz. Jadi
bolak-balik sakit habis itu naik lagi sakit. Jadi solusinya gimana Ustaz? Misalnya biar stamina membaik dan nggak gampang sakit Ustaz. Jazakallahu khair. Solusinya ya yang tadi saya sampaikan itu ya. Sebenarnya tubuh kita itu Bapak sekalian tadi beberapa pola yang biasa saya sampaikan itu adalah contohnya begini. Sayur dan buah-buahan itu kan sumber serat sebenarnya. Coba Bapak mulai konsumsi itu lebih banyak setiap hari. Yang bikin masalahnya dikurangin, terutama apa? Karbo-karbo olahan. Jadi benerin makan dulu, itu bisa 60% perbaikannya. Jadi contoh mungkin karbo olahan atau gula yang tinggi, sebenarnya bukan karbo olahan. Kalau kayak beras atau nasi itu kan bukan karbo olahan dia, tapi memang seperti itu adalah cuman karena memang nggak ada seratnya, gulanya tinggi ya. Seperti itu. Jadi dikurangi gula olahan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbanyak serat dalam bentuk apapun ya, termasuk juga serat yang kita bisa dapatkan dari minyak-minyakan, zaitun, VCO ya, itu juga bisa tuh dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah tadi probiotik. Kalau bisa jangan putus probiotik tiap hari ya. Contohnya apa? Kalau Bapak browsing banyak kok yang jual ya, ketahuan tuh ya. Apalagi bisa makan makanan fermentasi. Contohnya kayak tempe. Ya, tempe kan fermentasi itu kan, tape ya, atau tahu, macam-macam tuh makanan fermentasi itu. Jadi sayur, buah, makanan fermentasi, probiotik, termasuk juga rimpang-rimpang tadi itu. Nah, rimpang-rimpang yang biasanya saya sarankan bagi orang-orang kayak begini, biasanya rimpang-rimpang sifatnya hangat. Contohnya jahe, serai, paling gampang tuh, jahe, serai ya. Kunyit sifat aslinya dingin dia, sifat aslinya. Jadi rempah-rempah yang mengeluarkan aroma yang kuat ya, itu biasanya sifatnya panas. Atau ditambah tadi kan jahe, serai, atau mungkin jahe kencur. Nah, biar COVID itu kan biasanya kecenderungannya kan ke paru dia kan. Nah, kencur itu temannya itu, jahe, kencur, serai. Coba dicoba dulu, itu dulu tiap hari diminum ya. Kemudian yang paling memberikan sensasi untuk tidak banyak makan itu adalah Anda mengasup protein. Jadi kalau makan itu caranya, jadi dalam satu piring itu ada dagingnya, ada proteinnya, ada sayurnya, karbonya dikit aja. Karbonya jangan banyak. Biasanya rasa laparnya akan tidak sebanyak kalau kita makan karbonya banyak. Seperti itu, diubah caranya. Nah, kalau butuh asupan gimana? Misalkan lapar segala macam, cari camilan-camilan yang sehat kayak buah-buahan atau umbi-umbian ya, seperti itu ya. Biasanya akan bener tuh. Berapa lama? Rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan dia bener insya Allah. Tambah dengan rimpang-rimpang tadi tuh ya. Saya izin bertanya. Iya, saya izinkan. Jenis tanaman apa yang paling banyak manfaatnya dan paling berguna bagi kesehatan manusia? Susah saya sebutnya. Kalau dibilang mutlak satu saja nggak bisa. Ya. Karena contoh mungkin kalau saya ditanya apa mungkin produknya yang sifatnya itu bermanfaat bagi manusia, mungkin jawaban saya madu. Kenapa madu? Karena emang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, makhluk yang mendapatkan wahyu itu kan lebah salah satunya. Dan lebah ini atau madu itu kan suatu yang menarik buat saya. Kenapa menarik? Kalau Anda lihat pohon, ya ini ilmu tentang permaduan gitu kan. Pohon itu kan menyerap nutrisi dari bawah dengan pompa-pompa yang ada dalam pohon tadi. Diserap nutrisi di bawah, ditarik ke atas sama si pompa-pompa tadi untuk menjadi apa? Untuk menjadi buah. Ya, sebelum dia menjadi buah itu ya, kuncup-kuncup itu kan diambil sarinya, bahasa kan nektar kalau bahasa kita itu kan, oleh lebah tadi itu. Jadi sebenarnya yang diambil lebah itu adalah saripatinya tanah dalam bentuk kuncup atau mungkin nektar-nektar tadi yang diambil oleh lebah lalu dibawa ke sarangnya, diobok-obok di sana, dikasih enzim sama dia, jadilah namanya madu. Jadi madu itu aslinya apa? Aslinya isinya apa? Saripatinya tanah kan, dalam bentuk produk cair yang Allah tetapkan. Makanya kata syifa dalam Al-Quran itu Bapak sekalian ada 4. 3-nya diwakili oleh Al-Quran, 1-nya diwakili oleh madu. Ya, kalau ini dibahas lebih dalam lagi,
madu itu mewakili fisik. Jadi kalau sebenarnya bahasa Quran itu adalah syifa itu jauh harus lebih kita perhatikan pengobatannya dengan Al-Quran dibandingkan dengan yang fisik yang cuma satu diwakili oleh madu. Ya, jadi kalau tadi ditanya apa yang paling bermanfaat, ya mungkin jawaban saya madu ya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan syifa itu syifa bisalasatain kata Nabi. Ya, bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal, ya minum madu kata Nabi, wa syartahtil mihjam. Yang kedua adalah berbekam. Jadi madu itu sebutkan sebagai salah satu bentuk kesembuhan yang dijanjikan Allah ya kepada kita dengan madu itu. Ya, seperti itu. Jadi apakah ini mutlak? Ya enggak juga. Kadang-kadang ya dengan begitu ragamnya penyakit-penyakit atau mungkin kondisi pemakanan kita yang luar biasa kompleks, sering saya melihat tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis herbal, nggak cukup. Racunnya kebanyakan, toksinnya kebanyakan. Ya, jadi ngandelin madu doang menurut saya nggak cukup juga. Ya, seperti itu. Kecuali memang orangnya doyan berpuasa. Sudah Ustaz? Cukup ya? Baik Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup. Sudah lewat 10 menit dari jam 8. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bahas yang lebih lama lagi ya, dari pagi sampai siang. Aslinya ini sebenarnya pagi jadwalnya, cuman tadi pagi qadarullah saya ada acara, ada kegiatan, jadi kita undur ke malam. Tapi Masya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, dan semoga kita bisa adakan lagi ya, supaya nanti harapannya semakin banyak masyarakat yang bisa hidup sehat, maunya kan begitu ya. Dan hidup sehat itu sebenarnya gampang, mudah, dan murah, bahkan gratis kalau kita ngerti caranya. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.